Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da la hawla wa la quwwata illa billah. Para kiai ini sepuh, wabil khusus Kiai Mustafa, yang saya sama sekali tidak mengira bahwa beliau berkenan hadir bahkan menunggu saya. Masya Allah, kalau asli ini telak itu buatan sungkan belas. Tadi juga ada Gus Fahmi dan banyak para piantun-piantun agung dari pemerintahan juga hadir. Masya Allah, mohon maaf karena kami ini dari Madura, dari Pamekasan. Sebetulnya kalau jaraknya itu nggak begitu jauh, saya tetap yakin nggak jauh. Yang membuat jauh itu karena orang Madura itu nggak ngerti. Orang Madura itu nggak paham kalau ada patwal itu minggir sedikit lah. Permasalahannya. Dan jangan diikuti, membuat kita panik, ya. Malah ikut patwal semua. Masya Allah, saya mohon maaf. Dan saya juga sama sekali nggak ngerti ya, kalau ternyata di tempatnya Mas Jimmy ini, di tempatnya Mas Faruk ini, kita ditunggu sekian banyak orang. Saya pikir yang nunggu hanya Gofur. Jadi saya memang tenang ya. Kalau lihat musola, lihat apa, saya pengen Agus monggo. Saya pengen berhenti, pengen apa begitu. Mohon maaf. Dan saya baru bangun itu ya di depan itu. Tahu-tahu melihat foto saya sendiri sama saya. Apa saya enaknya nyalon di sini ya, kok foto saya banyak. Saya mikirnya gitu saya. Kok foto saya kok banyak di sini. Alhamdulillah malam hari ini apapun situasinya kita bisa bareng-bareng ngaji, bareng-bareng mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Gus Fahim. Moga-moga ngaji teman-teman alumni ini benar-benar istiqomah, benar-benar bisa kita amalkan sedikit banyak. Moga keberkahan daripada ngaji itu bisa dirasakan, benar-benar bisa dirasakan oleh keluarga kita. Karena ya Hamsimbah Kiai Maimun Zubair itu berulang kali dawuh bahwa kamu itu kalau pengen punya keluarga yang suka ngaji, tempatmu itu harus kamu bangun menjadi tempat yang bisa dipakai ngaji. Aku iki Gus biasa ngaji nang omah, nang ruang tamu iki biasa. Orang mergo piye-piye, harapanku supaya anak-anakku gelem ngaji, berkah pengajian itu atau barokah pengajian itu. Dan tadi itu pengajiannya sangat penting. Karena pengajian ini tadi dibuka dengan bahasa adab, ilzamil adab. Betapa pentingnya masing-masing dari kita ini memiliki tata krama khususnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua pasti pernah dengar bahwa malam yata'addab ma'allah fawqa ardih addabahu tahta ardih. Malam yata'addab ma'allah fawqa ardih addabahu tahta ardih. Jangan sampai kemudian kita ini telat punya adab. Ojo sampai awal itu urip gak duwe adab, kemudian ditakdir, diulang adab, diajari etika ketika kita sudah ditanam di bawah tanah. Moga-moga kita semua benar-benar memiliki adab. Adab itu penting, adab itu memang penting, bahkan itu harus dimiliki oleh siapapun. Kun ibna man syi'ta waqtasib adaban. Kun ibna man syi'ta waqtasib adaban. Kamu itu menjadi anaknya siapapun. Kamu itu boleh lahir dari rahim siapapun. Tapi yang paling penting, kamu harus menjadi pribadi yang memiliki adab, memiliki etika. Dan ini tadi kita juga diajari betapa pentingnya nafas per nafas itu kita ini selalu berhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, selamatnya kami Gus Fahim dijelaskan bahwa ini kelas arif. Artinya kelas amatir kayak kita, alhamdulillah tidak. Tapi kan ya memang begitu. Memang beratnya jadi orang besar, entah itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bahkan hanya sekedar di sisi makhluk, itu memang tanggung jawabnya beda. Apapun
hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Ada beberapa hal itu pantas dilakukan oleh siapapun, tapi tidak pantas dilakukan oleh santri. Contoh, mohon maaf, contoh ke pasar nggak pakai kopiah, itu siapapun nggak apa-apa. Tapi itu kalau Kiai Mustafa ya bahaya, bahaya lah. Jalan-jalan ke Bali, itu kalau jenengan normal-normal saja. Tapi itu kalau Gus Mustafa yang jalan-jalan ke sana, iya Sem, jangan, sudahlah, tetap jadi santri aja, jangan mencoba jadi kiai. Nah, tapi ada kafarohnya kiai, ada kafarohnya kiai, iya. Lah iya, iya, penting itu. Insya Allah bagaimana kita menjaga adab, kemudian bagaimana cara kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsipnya adalah bagaimana sosial kita sesama makhluk, sesama hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berjaga dengan baik. Kemudian bagaimana hubungan kita dengan Al-Khaliq ini juga cukup mesra. Ini menjadi satu hal yang penting. Bahkan tadi ditutup oleh Gus Wahim, kita ini harus membangun hubungan dengan Allah Ta'ala sampai kita dianggap majnun. Wah iya, berat ini. Lelek awakmu jadi santri pelosok, kowe kudu tetep ngaji sampai wong nganggep kowe iki edan. Mesti kale ya. Awakmu kudu tetep ngaji nyekel kitab sampai wong kuwi nganggep edan. Kula niku selalu ingat dulu orang tua saya itu sering menyiirkan siirannya Sa'dun Al-Majnun. Ono wali top jenenge Sa'dun Al-Majnun. Yang paling populer itu adalah sindiran Sa'dun Al-Majnun terhadap rekan kiainya, ini podo-podo wali nih, jenenge Atok As-Sulami. Ini kiai top ya. Dia ini guru daripada Malik bin Dinar. Oh, wong top aslinya kan. Atau is kiai top lah, kiai keramat lah. Ya mungkin kalau sekarang Kiai Mustafa lah, kira-kira begitu. Ya kira-kira begitu. Dengan kesuahan, ya kira-kira begitu Gus. Gitu. Atau itu kiai keramat. Lah Sa'dun itu kiai gak populer. Sa'dun itu masyarakat gak ngerti kalau itu kiai. Karena dianggap Sa'dun ini gila. Sa'dun ini gila. Jadi suatu ketika Kiai Atok ini oleh pemerintah diajak untuk mengadakan istighosah, untuk mengadakan istisqa, karena terjadi kekeringan berkepanjangan yang tidak ada ujungnya. Akhirnya kiai yang paling top, kiai yang paling populer dipanggil lah untuk ngimami di kerajaan. Mesti ku Kiai Mustafa sing entuk undangan. Pasti wis to. Wis ora ono liyane, itu mesti Kiai Mustafa. Dan kemudian Kiai Mustafa mengeluarkan semua jamaahnya, dalam hal ini adalah Atok As-Sulami, mengeluarkan semua santri dan jamaahnya berbondong-bondong menuju lapangan untuk mengadakan istisqa. Jadi kalau saya nggak salah, muni'na al-ghais faharajna nastasqi fa idza bi Sa'dun al-Majnun wa huwa fil maqabir. Ketika rombongan besar yang dipimpin oleh Kiai Mustafa ini mau menuju lapangan untuk istisqa, ketemu Sa'dun al-Majnun itu. Sa'dun kaget, mergo kok wong sakmono akeh mlaku bae. Ya toh, langsung bengok. Ya toh, ahada yaumun nusyur abu asirama fil kubur. Wah, ini kiamat tak? Apakah ini sudah kiamat? Apakah ini sudah kiamat? Apakah ini sudah selesai semua? Ya dijawab sama Kiai Atok yang dalam malam ini diwakili oleh Kiai Mustafa. Loh, kiainya pemerintah masalahnya. Oh tidak. Muni'na al-ghais faharajna nastasqi. Enggak, ini enggak, belum kiamat, ini belum kiamat. Cuman kita semua keluar mau istisqa. Dijawab mana ya saat ini? Biqulubin samawiyatin am biqulubin ardiyat. Kamu itu kalau mau berdoa kepada Allah Ta'ala pakai hati
hati merek langit apa hati merek bumi? Bal biqulubin samawiyah. Ya nggak mungkin oke ini kiai kita ini kiai populer ya pasti pakai hati langit lah. Kita ini kiai keramat ngawur ya Pak Muto. Ngawur Pak Mudun. Enggak, pasti pakai hati langit. Dijawab, hayhata ya apa? Hayhata ya toh, gak mungkin toh. Gak mungkin. Lek kowe gawe hati langit itu gak usah dadak berbondong-bondong model gini iki ya. Gak mungkin toh, gak mungkin. Kul lil mutabahrijin la tatabahraju fa innan naqid basir. Fa innan naqid basir. Wis wong-wong kondang tobat tok, khususnya ibu-ibu iku tok, jangan terlalu pakai khususnya ibu-ibu itu tolong jangan pakai pakaian-pakaian yang terbuka. Allah selalu mengawasi. Faramaqa as-sama bitarfihi. Dan iki anu Pak, iki kiai kelas atas Pak ya. Ini kiai kelas atas. Ini teori yang dia lakukan atau apa yang ia lakukan ini tidak boleh kita tirukan. Mergo makos sama itu maksudnya menteleng Pak. Langit langsung dipentelengi, itu gak oleh Pak. Iku lek nglakoni kowe malah klek bledek kowe. Betul ya? Bahaya ya. Itu kalau kamu yang jalanin wah bahaya itu. Sambil apa bahasa Indonesia ini menteleng gitu ya? Kok mendelik gitu kayak gini bocah apa kiai desa dengan mendelik dia. Melotot sambil melotot langit, sambil melototi langit. Uang napa? Nggih. Napa banyak napa? Nggih. Kadang-kadang kita itu memang tolol. Kita ini memang di sekolah kurang serius. Bahasa Indonesia kadang nggak paham. Loh tenan, bener nih Bu. Mbah Yai Munib itu bener, pernah bertanya. Bahasa Indonesia ini dangak ya apa? Sampai saya juga nggak paham. Dangak ya apa? Dangak ya apa? Ya. Faramaqa ila sama bitarfihi. Mendongak ya? Mendongak, masa mendongak? Mendongak ya begini. Menengadah, oh kalau menengadah kan begini ya. Angel bahasa Indonesia, kadang nggak iso lah. Penyen bodoh ya diri. Wa qal ya sayyidi ya maulaya la tuhlik ibadak, la tuhlik biladak bidunubi ibadik. La tuhlik biladak bidunubi ibadik. Wah itu ini komunikasi antar kekasih Pak, komunikasi antar pecinta, apa-apa. Sudah, jangan dihabisi semua karena dosa-dosa orang-orang yang gak muktabar. Karena Allah sama sekali gak terpengaruh sebetulnya karena dosa kita. Memang Allah Ta'ala sama sekali gak terpengaruh, bahkan Allah tidak terpengaruh sama sekali karena ibadah kita. Seorang Sa'dun al-Majnun mengatakan, la tuhlik biladak bidunu ibadi. Oke. Begitu begini Allah bahasa walakin bisirril maknun min asma'ik wa waradil hujub min alaik illa ma saqaitana ghadaqan furada. Tapi demi nama-nama panjenengan yang sangat istimewa dan semua yang tidak ada yang kita tahu, tolong sekarang juga kasih hujan. Tolong sekarang juga kasih hujan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Menurut Pak Dongo iso dawa. Ini kiai nek dongane dawa amatir. Iki bener. Nek dia tenan. Oh, coba kiaimu. Kiai sing tenan lho ya, kiai-kiainan lho. Dongane gak tau dawa, Kok sampai berjilid-jilid. Dongo gak tahu biasa sewantai ayo banyak kok Pak. Dia ini lagi WA-an dengan kekasihnya, nggak usah panjang-panjang sudah, sama-sama tahu kebutuhannya apa. Kemudian Atok berkata, mayastaqimmu Sa'dun kalamahu hatta ra'adat as-sama wa bariqat wajadat bima'in ka'afwahil kiram. Dia hanya berdoa seperti itu saja, langsung langit peteng, langsung bledek metu kabeh. Apa bledek itu? Bahasa Madura apa bahasa Madura? Kelap, wah kilat-kilat langsung. Wajadat bima'in ka'afwahil kiram. Langsung turun hujan yang sangat deras, yang sangat luar biasa. Kiai yang dianggap gila oleh masyarakat. Mergo acarane pengen kuburan.
nyapu kuburan, ngeresiki kuburan. Tapi aja kemudian menjadi inspirasi kamu. Loh, lek kowe bablas, kowe jelas sapa kuburan, mergo kowe gak payu dadi kiai. Yakin, kowe kok sarkup, mergo kowe gak payu dadi kiai. Sarkup, istilah sarkup ya, sarjana kuburan. Nggih, saestu niku. Kemudian sambil pergi, gak ngawaki jenenge kiai-kiai tok ya, gak ngawaki. Jadi kok ya terus piye tok? Enggak, kiai santai. Langsung pergi sambil aflahaz zahiduna wal abidun. Id li rabbihim, id li maulahum ajaul buduna. Id li maulahum ajaul buduna. Azharul ayunal alilata hubba hatta qada lailahum wa hum sahirun. Syaghalatuhum ibadatullahi hatta hasiban nas. Ini lho mahalus sahih. Hasiban nas annahum jununa. Aflahaz zahidun wal abidun id li maulahum ajaul buduna. Yang beruntung itu adalah orang-orang yang zuhud. Orang-orang sing zuhud yang tidak memiliki keterkaitan yang cukup kuat dengan dunia. Bukan nggak punya. Cuma anggap kayak Mustafa sing sugih wah gak pakai zuhud tuh. Lah kowe kira gak zuhud tambah. Lah sebabnya kowe gak ngesaki duit tapi pikiranmu duit. Wong zuhud iku duwite akeh mungkin, tapi dia tidak pernah terikat dengan apa yang dia miliki. Wal abiduna idli maulahum ajaul buduna. Dan orang-orang yang selalu ibadah, yang selalu siap lapar, yang selalu siap kelaparan karena Allah Subhanahu wa taala. Azharul ayunal alilata hubba. Setiap malam dia tidak pernah menutup matanya. Setiap malam dia tidak pernah tidur. Padahal matanya sudah mulai sakit matanya. Lah, alhamdulillah, kula niku pirang-pirang dina niku dihusnudoni wong aku dianggap wong gak tahu turu. Mergo kakean matlaah. Aku ya matur suwun. Gara-gara mripat kula niku mbuh nyampuk kok ireng kabeh. Wah, macam-macam ning media sosial. Dianggap aku gak tahu turu, kakean matlaah. Ya, dolanan game-giman lho nang HP lho. Asli nih, tapi cuma ngomong. Wong ben tetep nganggep aku itu azharul ayuna alilata hubba. Fangqadha lailuhum wa hum sahiruna. Sampai malam selesai dia masih belum tidur. Syaghalatuhum ibadatullahi hatta. Kiai-kiai semacam itu adalah yang selalu habis-habisan beribadah. Hatta hasiban nas annahum jununa. Sampai semua orang menganggap ya ini adalah kewajiban. Bayangno, ya sampai ngono kuwi, Pak. Sampai ngono. Tapi ya keramat tenan ya ampun tenan. Bahkan sok-sok iso ngalahne keramate kiai pemerintahan kayak Kiai Mustafa ngono kuwi mau. Alhamdulillah. Kula niku wekte namung napa namine derek nyengkuyung, bolo-bolo ngaji, dan di luar itu sebetulnya beberapa waktu yang lalu Mas Faruk tenggen kula niku kan rangkane badhe napa namine badhe nyuwun untuk kemudian didukung, didongakne bareng-bareng terkait peresmian pondok ini. Moga-moga tempat ini menjadi bukaatan mubarakatan amiratan makmuratan mardiyah. Moga-moga teman-teman yang pada ngaji di sini benar-benar difutuh oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ketenangan, at-tumaninah was-sakinah, dan yang paling penting moga-moga Mas Faruk sendiri dan teman tentu berkhidmah di sini moga-moga selalu mendapatkan istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, apapun ya kayak tadi didahulukan bahwa keberhasilan panjenengan, pengabdian panjenengan di tengah-tengah masyarakat bukan hanya sekedar mengabdi di masyarakat lingkungan jenengan, tapi ini adalah sebuah bukti konkret bahwa pengabdian panjenengan insya Allah berjalan akan pengabdian panjenengan terhadap para masyayikh. Jenengan gawe kegiatan-kegiatan model ini, gawe tempat-tempat model ini penting banget. Saya penting. Muga-muga niki
Selain rame santri ini juga rame barokah lan manfaatnya. Oke, boten ngerti sing arep dilakoni Farouk teng mriki napa boten ngerti. Tapi tadi sudah saya lihat di situ ada tulisannya Nurul Falah. Ini kamu bawa-bawa Al-Falah juga bawa-bawa Pondok Nurul Falah. Ini sampai we gak sumbut. Itu yang pasti. Artinya begini loh Pak. Jenengan itu seberhasil apapun, Pondok Al-Falah mesti ikut keangkat. Tapi jenengan jatuh kapanpun itu sedikit banyak Pondok Al-Falah tetap terkena dampaknya. Makanya jenengan harus hati-hati betul. Hati-hati. Kok kendelmen gue gawe jeneng Nurul Falah ini. Artinya kendel itu ngene, kendel itu ya tanggung jawab. Apa ya awakmu ya wis siap pajak ya. Kan ngene. Ini kan ya penting. Ini ya harus kita bahas mulai awal ya. Jangan sampai ini nanti kemudian akan kita ingatkan di akhir. Wah bahaya. Bahaya dari awal harus kita akati dulu. Akad itu kan biar yang awal loh Pak. Akad itu kan biar yang awal itu piye ceritanya kok mau nggawe. Tapi boten saya ini penting. Nggih. Masya Allah saestu. Kula niku mau kan kita sami-sami mirengaken dari Gus Wahim bahwa Pondok Al-Falah kita ini kan sudah kayak berapa itu? 1 abad, 100 tahun, Masya Allah. Moga-moga semua yang dilakukan oleh teman-teman Mutafarijin, moga-moga benar-benar membahagiakan muassis yakni Simbah Kiai Ahmad Jazuli. Moga-moga membuat Kiai Ahmad Jazuli di sisi Allah Subhanahu wa taala semakin bahagia, dan semoga barokah para masyayikh kita benar-benar nyampe ke kita semua. Oke, estu ini jariah ini saya estu buat namung jariah keluarganya Farouk, tapi ini adalah jariah untuk guru-gurunya, khususnya Simbah Kiai Ahmad Jazuli. Mugi-mugi dados jariah sing masmu'atan maqbulatan indallah Subhanahu wa taala. Nggih, Pak. Inna mimma yalhaqul mu'min min hasanatihi wa amalihi ba'da mautihi. Ya niki di antaranya adalah ilman 'allamahu wa nasyara. Yang pertama yang akan membuat kita nyaman, tenang itu kalau memang kita punya satu tinggalan keilmuan yang kemudian diamalkan oleh generasi berikutnya. Dan saya pikir Kiai Jazuli insya Allah badan kurang-kurang kalau itu. Abna Kiai Jazuli entah itu adalah abna'un nasab atau abna'us sabab, beliau tidak pernah berhenti untuk kemudian terus membacakan, terus mensyiarkan, terus menyebarkan apa yang beliau ajarkan. Badan kurang-kurang. Mugi-mugi ini dados awalatan sholihan tarokah ya, termasuk yang bisa kita andalkan kalau kita memang punya putra-putra. Lah wae dhewe kabeh iki putra-putra Simbah Kiai Jazuli. Pun ilmu beres, anak-anak nek apik. Tapi mbasan ternyata Kiai Jazuli punya anak kayak Eko. Ya, aku yo mikir. Ternyata ono ya anak Kiai Jazuli semodele kaya Eko. Aku yo mikir, sing uteke pikirane bramban. Oh, no ya, ono sing model ngono ya. Masya Allah. Lho saestu penting nih, penting bagi kita semua. Makanya kula niku suka sama pendapat ulama yang mengatakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan idza mata Adam inqata amin wa amalu illa min salas shadaqatin jariyah ilmin yuntafa'u bihi kemudian waladin shalihin yad'ulah. Itu beberapa ulama mengatakan bahwa ketika Allah Ta'ala memberi kita waladin shalihin yad'ulah maka ilmin yuntafa'u bihi shadaqatin jariyah ini masuk semua karena apapun anak kita itu juga hasil didikan kita. Kemudian sedikit banyak mereka tumbuh karena rezeki yang dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Makanya cara hadis sing kula waos wau inna mimma yalhadul mu'min ba'da mautihi min hasanatihi wa amalihi ilman 'allamahu wa nasyarah kemudian wa waladan salihan tarakah au mushafan warasa au masjidan bana au baitan libni sabili bana au nahron ajrah au sadaqatan jariyatan ahrajaha yuharijuha mimmalihi fi sihatihi wa hayatihi. Ini makanya penting ya, wong cik waras itu belajar sedekah itu. Nah, ternyata sedekah itu yang paling kena diandal niku sedekah sing ditokno nalika waras, Pak. Mergo lek wis arep modern itu pancen keinginan kita untuk melakukan hal baik itu banyak.
Tapi nek jek suwehat nilainya memang kalau sudah mau meninggal itu memang nilainya agak rendah, Pak. Kalau sudah kayak hatam itu loh, Pak, ya. Juga ya begitu kan sudah nggak begitu muktabar. Tapi kalau masih sehat, alhamdulillah. Pokok moga-moga apapun yang kita lakukan, khususnya untuk ma'had kita, moga-moga benar-benar merupakan satu pembuktian khidmah kita kepada guru-guru kita. Kula nggih nyuwun pangestu datang semuanya. Moga-moga semua agenda, semua acara yang akan dilakukan oleh teman-teman untuk meramaikan, mensyiarkan satu abad Pondok Pesantren Al-Falah, moga-moga mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kula nggih matur suwun sanget datang semua piantun-piantun agung yang berkenan hadir di acara malam hari ini. Nek kados Gus Mustofa ngoten kula rada sering, tapi nek Gus Fahmi ini kula rada kaget, nyapa kok mau kamu hadir ya? Aku malah rada ndredeg ya. Nah, iya maka ya. Kaget kok. Gus Fahmi ini sepaham namanya apa tidak ini? Alhamdulillah. Lagi penting, tapi penting ini Gus. Prinsipnya Gus, kalau kita itu gampang Gus, dimanapun kita berada, dimanapun kita ini ketemu sama teman-teman yang ingin berkhidmah di masyarakat. Niku kula mboten dawa-dawa. Kula niku namung pengen bagaimana NU dan Nahdliyin, bagaimana santri dan pesantren itu benar-benar menjadi satu prioritas untuk kemudian dibangun, untuk kemudian ditingkatkan, untuk kemudian difasilitasi. Namun niku mboten wonten itu. Kan kula nggih ndongaaken Gus, apapun cita-cita panjenengan, kalau memang itu benar-benar maslahah kagem panjenengan lan wilayah panjenengan, mugi-mugi estu-estu dipun paringi taufik hidayah inayah kalian Allah Subhanahu wa taala. Pun tenang mawon Gus. Terus khawatir, pokok Gus Wahim pun ngode bola-bola niki pun bola-bola. Niki al juhala tapi sing yafhamunal isyarah niki. Nah, betul khawatir sedekah. Biasanya kan al aqil yakfi bil isyarah, tapi ini walaupun bodoh-bodoh santri niki pun paham kabeh. Nanti cukup Husin sama Eko di WA Gus Wahim sudah paham mau kemana anak-anak. Tenang mawon. Pokoknya yaitu yang paling punya konsentrasi, yang paling punya keinginan untuk kemudian membangun pesantren dan santri, artinya membangun SDM-nya, tolong itu diperjuangkan. Awal itu pokoknya ngoten niku, mau siapapun, mau bagaimanapun situasinya. Pokoknya kula nderek ndongaaken Gus, nek pancen niku maslahat kagem sedaya, mugi-mugi paringi hasil panjenengan. Ya mboten paham to niatan panjenengan pripun, kula mboten ngertos kula iki kode kali Gus Wahim. Aduh Pak, aku nggak akhir-akhir ini kodeku rada pinnya agak banyak. Iya, kodenya agak mahal, jadi repot ke saya itu. Makanya kalau di akhir-akhir ini senyalon Gus-Gus kadang-kadang dredeg loh. Paduh, ini mesti ngejak jihad nih. Kalau pun kesel ibadah. Kalau kak ibadah, kalau kak ngaos, kak lintu-lintunya yang konvensional sajalah. Kalau yang bentuk-bentuk seperti itu jangan diajak ibadah, jangan diajak jihad lah ya. Tapi kalau tetap senang mawon. Memang saya itu adalah orang. Saya sama bisa lihat. Saya sama Gus Wahim itu berulang kali. Saya dimanapun berada. Saya adalah orang yang sangat bercita-cita bahwa kita semua para santri ini harus terlibat penuh untuk ikut mewarnai bangsa ini. Piye bentuk, pokok santri kudu jelas manfaatnya. Itulah kenapa kemudian kami sangat tertarik dengan tema yang diusung Al-Falah dalam rangka satu abad ini. Melestarikan ngaji, kemudian meneguhkan khidmah Al-Falah untuk bangsa. Bagaimana keberadaan kita benar-benar adalah sesuatu yang bermanfaat untuk yang lain. Bagaimana Al-Falah berada, sebetulnya bukan hanya Al-Falah, tapi lebih kepada secara umum, seluruh pesantren memang harus benar-benar menjadi satu ujung tombak untuk perjalanan sebuah bangsa dan negara. Saya setuju. Boten enten sing paling ngerti nushi dan lain sebagainya kayak teman-teman santri. Saya setuju. Dan moga-moga kedepannya kita benar-benar mendapatkan kesempatan untuk kemudian para santri ini bisa berkhidmat secara baik, secara maksimal di tengah-tengah masyarakat. Ya mungkin diawali siapa namanya? Gus Fahmi, nggih mungkin.
Mboten napa-napa, mugi-mugi Gus, mugi-mugi. Kula nggih mboten ngertos, kula nggih mboten tiyang Probolinggo. Tapi kalau saya dibuat menjadi KTP Probolinggo nggih mboten napa-napa, tergantung bagaimana perintahnya Gus Wahim lah. Pokoknya Gus Wahim sudah, ayo kita mondok dulu di Probolinggo seminggu, siap? Nah, mulai itu saat ini kalau Gus Wahim tambah taat daripada dulu, karena sekarang saya besan beliau. Dia aku cek gampang ngengkel, saat ini tambah taat gue, saya itu tambah wedi gue, tambah wedi gue, lagi saya itu. Alhamdulillah, pulau juga ikut titip datang para kiai kepada semuanya ya, untuk teman-teman ini panjenengan doakan, panjenengan pangestoni, panjenengan dukung bolo-bolo sing sami belajar hikmah di wilayah Probolinggo kabupaten kota ini. Mugi-mugi sedaya diberkahi saya kalian Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih, kula kinten cekap niku ngapun dengan agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya